Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita bakal ngebahas tentang Graves' disease. Oke, di sini untuk Graves' disease itu teman-teman yang harus tahu keluhan utamanya yaitu biasanya itu benjolan di leher depan. Terus ada keluhan penyerta seperti berkeringat yang berlebihan, sering gugup, mudah lelah, hiperdefekasi, intoleransi terhadap hawa panas, merasakan adanya penurunan berat badan dan nafsu makan bertambah. Nah, ini tuh biasanya kita ukur, kita hitung nanti. Dan yang paling khas lagi ada mata tampak exophthalmos, kemudian leher terabas ruma bilateral yang membesar difus. Intinya kalau untuk Graves' disease ini itu hipertiroid ya teman-teman. Oke. Ya, lanjut. Di sini buat hipertiroid itu merupakan keadaan yang disebabkan oleh banyaknya jumlah hormon tiroid dalam jaringan. Untuk hipertiroid ini bisa dibagi jadi dua. Yang pertama itu primer dan yang kedua itu sekunder. Nah, untuk yang primer ini itu contohnya ini Graves' disease ini, teman-teman. Yang kedua itu ada adenoma tiroid, gondok multinoduler, kemudian ada juga hipertiroid karena kadar yodium yang meningkat. Untuk yang sekunder itu ada adenoma hipofise tirotropik, asupan hormon tiroid tidak tepat sebagai terapi hipotiroid. Nah ini. Nah tadi teman-teman ya yang mata exophthalmos, stroma diffus, dyspnea, palpitasi, kelemahan, suka dingin, suka panas, keringat lebih itu termasuk ke dalam indeks Wayne. Nah untuk yang apabila nanti di total jumlahnya itu lebih dari 20, maka bisa kita tegakkan bahwa pasien mengalami hipertiroid. Oke, di sini langsung kita ke IKD-nya. Ya, untuk embriologinya itu tiroid itu terbentuk saat janin berumur minggu keempat sebagai divertikulum epitel. Ya, kemudian divertikulum tiroid terus tumbuh ke arah anterior dan hubungannya dengan faring yang sedang berkembang, lalu beregresi pada stadium fetal. Gejala tiroid telah mencapai posisi normal yang bertahan hingga dewasa. Oke, untuk topografinya itu setinggi vertebra cervical 5 sampai torakal 1. Sini. Terus dia anterolateral, terolateral. Di belakangnya musculus sternothyroideus dan musculus sternohyoid. Nah, jadi di sini ada musculus, teman-teman. Terdiri dari dua lobus, ada yang sinistra dan juga dextra. Terdapat juga ismus di depan cartilago trachea 2 dan 3, melekat di cartilago cricoidea dan cartilago tracheales. Oke, vaskularisasinya itu dari arterinya tiroidea superior, cabang dari carotis externa. Sini teman-teman. Nah, terus ini externa superior. Terus ada tiroidea inferior, cabang dari arteri subclavia. Yang ini teman-teman. Nah, ini. Dan tiroidea ima, cabang dari arteo brachiosepalik. Ima. Nah, ini teman-teman. Ima. Oke, venanya, vena tiroidea superior. Nah, ini terus ada tiroidea media, tiroidea inferior. Oke, inervasinya itu dia bersifat vasomotor dan berasal dari ganglion cervical superior, media, dan inferior. Nervusnya nervus kardiak, nervus laryngeus superior, dan nervus laryngeus inferior. Oke, histologinya
Di sini terdiri dari 2 sel, ada sel folikel dan sel parafolikuler atau sel C. Untuk yang sel folikel atau folikular cell, ini bentuknya bervariasi, dari squamosa hingga kolumnar. Untuk yang squamosa itu yang hipoaktif, yang kolumnar itu yang aktif. Terisi dengan koloid, teman-teman kalau bisa lihat. Ini itu koloid yang mengandung tiroglobulin sebagai prekursor T3 dan T4. Jadi di sini mengandung banyak tiroglobulin yang nantinya akan diubah menjadi tiroksin dan triiodotironin. Kemudian ada sel parafolikuler atau sel C, yang mana berasal dari crista neuralis, mengandung hormon polipeptid, kalsitonin untuk metabolisme kalsium. Nah ini buat sintesis dari hormon tiroidnya. Ini tadi ya sel folikel teman-teman, folikular selnya. Nah di sini dalamnya itu kan ada prekursor ya, prekursor dari hormon T3 sama T4. Jadi melalui sama kayak sintesis protein teman-teman. Nanti disintesis, pokoknya mendapat rangsang dari iodium. Ya, nanti akan disekresikan nih T3 dan T4-nya ke darah. Nah, ini fisiologi kelenjar tiroidnya. Nanti diantaranya sintesis dari protein baru itu banyak ke sistem-sistem lain, terhadap pertumbuhan juga pengaruh, juga ke sistem saraf pusat, perkembangan sistem saraf pusat, ke kardiovaskular, diantaranya meningkatkan cardiac output, meningkatkan aliran darah jaringan, heart rate juga bertambah, heart strength dan respirasi juga bertambah. Untuk metabolisme juga banyak di sini efeknya. Pertama, peningkatan mitokondria, peningkatan natrium, kalium ATPase, peningkatan konsumsi oksigen, glukosa, absorpsi glukosa, gluconeogenesis, glikogenolisis, lipolisis, protein sintesis, dan body mass ratio. Oke, nah ini untuk regulasi hormon tiroidnya. Ini jadi untuk stres itu, keadaan stres malah menghambat. Kalau keadaan dingin itu malah merangsang hypothalamus. Ini dia. Nah, kalau kita dalam keadaan stres, itu hormon tiroid sulit untuk terbentuk, otomatis pengaruh kepada pertumbuhan juga. Ini dia. Oke. Ya, mungkin ini ada patofisiologinya teman-teman. Patogenesis dan patofisiologi dari penyakit Graves disease itu sendiri. Yang pertama itu jadi Graves disease itu penyakit autoimun ya teman-teman. Jadi di sini ada yang namanya TSI atau thyroid stimulating immunoglobulin. Nah, di sini autoantigen di thyroid stimulating hormone reseptor sel T helper, sel B, ini terdapat TSI. Nah, ini setelah itu pengaruhnya ke reseptor TSH di kelenjar tiroid menjadi peningkatan sekresi T3 dan T4. Nah, jadi kenapa di sini terjadi peningkatan sekresi T3 dan T4? Karena sifat dari TSI ini susah untuk lepas, teman-teman. Jadi aslinya itu kan TSH. Kalau TSH kan ya dalam berapa periode waktu dia lepas. Tapi kalau TSI ini sangat kuat ikatannya, jadi otomatis akan terstimulasi terus pembentukan sekresi T3 dan T4 sehingga sulit berhenti dan terjadi peningkatan.
Jadi hipertiroidisme. Nah, ini efeknya bisa ke neuromuskular, kardiovaskular, gastrointestinal, dan metabolisme energi. Untuk yang ke neuromuskular itu bisa menimbulkan efek proteolisis meningkat. Akibat dari proteolisis meningkat, lemah otot karena ototnya banyak yang dilisiskan, diubah sehingga atrofi otot. Kemudian juga menyebabkan ikatan reseptor beta adrenergic dengan katekolamin meningkat. Akibatnya kontraksi otot meningkat juga dan akhirnya tremor. Dan kepada efek kardiovaskular karena ikatan katekolamin dan reseptor beta adrenergic pada jantung, di otot jantung meningkat, vasodilatasi, curah jantung pun meningkat, takikardi, tekanan jantung meningkat, tekanan darah pun jadi meningkat. Pada efek gastrointestinal itu motilitas GI tract juga meningkat. Akibatnya peristaltik usus pun meningkat, hiperdefekasi. Dan metabolisme energi meningkat, BMR meningkat. Akhirnya menyebabkan beberapa efek. Yang pertama lipolisis meningkat, kedua proteolisis meningkat, metabolisme panas, dan penggunaan oksigen meningkat. Oke. Selanjutnya komplikasi dari Graves' disease ini, yaitu krisis tiroid, yaitu merupakan kumpulan dari semua gejala dan klinis tirotoksikosis. Jadi untuk tirotoksikosis itu penyakit yang berkaitan dengan hormon tiroid. Penyebab pastinya tidak diketahui tadi. Ada kemungkinan jadi peningkatan sensitivitas pada katekolamin, pencegahannya dengan jangan memutuskan penggunaan obat anti tiroid secara langsung, tapi harus secara perlahan. Ini penyebab pasti tidak diketahui. Sampai saat ini yang baru diketahui adalah yang tadi akibat autoimun ya teman-teman. Oke. Oke, di sini penata laksanaannya non farmakologinya itu untuk mengatur pola makan atau diet yang diberikan harus tinggi kalori, yaitu kurang lebih karena pada pasien hipertiroid ini kan metabolismenya tinggi ya teman-teman. Jadi asupan kalorinya pun harus kita tambahkan. Kalau enggak nanti bisa pengaruh ke berat badan menjadi turun. Selanjutnya konsumsi protein, contohnya susu dan telur harus tinggi untuk mengatasi proteolisis tadi teman-teman. Kemudian olahraga teratur untuk mempertahankan massa otot. Kemudian penata laksanaan farmakologinya, tentu saja kita kasih obat anti tiroid. Sini ada golongan tionamid seperti propil tiourasil atau PPU, yang mekanisme kerjanya itu dengan menghambat konversi T4 menjadi T3 di jaringan perifer. Kemudian ke golongan imidazol seperti metimazol, thiamazol, dan carbimazol. Mekanismenya yaitu cenderung ke intratiroid. Kalau yang tadi ekstra, ini intra, yaitu mencegah dan mengurangi biosintesis dari T3 dan T4 dengan cara oksidasi dan organifikasi iodin, menghambat coupling iodotirosin, mengubah struktur tiroglobulin, dan menghambat sintesis tiroglobulin. Oke, selanjutnya ada adrenergic blocker. Contohnya di sini adalah propanolol. Yang mana mekanismenya itu memblok reseptor adrenergic sesuai dengan namanya, adrenergic blocker, sehingga akan terjadi penurunan denyut jantung dan tekanan darah, juga menghambat konversi T3 di T4 di perifer. Nah, ini efek yang paling dominannya adalah menurunkan denyut jantung ya teman-teman, menurunkan takikardi. Kan pada pasien ini gejalanya ada takikardi dan tekanan darahnya juga meningkat. Ini resepnya. Nah, kemudian ada juga penata laksanaan di luar daripada farmakologi, yaitu radioaktif iodin terapi, yaitu termasuk pemeriksaan pre-treatment metimazol atau propiltiolasil dan terapi yang dimaksudkan untuk menyusutkan kelenjar tiroid. Nah, kemudian ada juga tindakan pembedahan atau tiroidektomi. Oke.
Jadi untuk pemeriksaan penunjangnya ada pemeriksaan TSHS, itu tadi. Kemudian pemeriksaan kadar T3 dan T4. Oke, nah di sini untuk epidemiologinya, itu banyak pada jenis kelamin perempuan. Oke. Prognosisnya, kuot vitamnya dubia ad bonum dan kuot fungsionalnya dubia ad bonum juga. Ini aspek bioetik dan humanioranya. Oke teman-teman, mungkin cukup segitu untuk graph disease. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan langsung isi kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.